Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizwan Ansar dengan NPM 020323111059. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi bab 5 yang dimana judulnya tentang inovasi dan wirausaha. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu satu, pengertian inovasi. Nah, inovasi adalah proses menciptakan ide-ide baru atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada untuk memberikan nilai tambah atau solusi yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah. Nah, inovasi juga bisa berupa pengembangan produk, layanan, proses bisnis, serta atau model kerja baru yang meningkatkan efisiensi, kualitas, atau daya saing. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan yang bermanfaat bagi individu, organisasi, atau masyarakat itu sendiri, atau dalam arti luas lah. Dalam konteks bisnis, inovasi juga seringkali menjadi faktor kunci yang membantu perusahaan bertahan dan tumbuh di tengah-tengah persaingan. Nah, misalnya yaitu dalam proses produksi bisa meningkatkan kualitas produk dan menekankan biaya, atau inovasi produk juga bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Nah, untuk bisnis, inovasi juga adalah hal yang tak terelakkan dalam dunia wirausaha. Nah, dengan inovasi akan timbul adanya keterbukaan peluang untuk diversifikasi produk atau jasa. Nah, sekaligus memperlebar pangsa pasar. Nah, apalagi lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis. Itu bisa menuntut wirausaha untuk selalu adaptif dan mencari terobosan terbaru. Nah, karakter cepat puas diri itu juga akan bisa membawa bisnis menuju kemunduran. Nah, maka dari itu, inovasi adalah jawaban yang paling tepat untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, ketika kita membahas atau membicarakan inovasi dalam wirausaha, itu tentu tidak terlepas dari sumber-sumber inovasi itu sendiri. Nah, adapun seorang tokoh yaitu Drucker, dia membagi sumber inovasi itu menjadi 7 jenis, yakni yang pertama yaitu hal yang tidak diperkirakan, yaitu seperti kesuksesan seseorang dan kegagalan seseorang itu tidak dapat diperkirakan. Nah, terus yang kedua yaitu keganjilan atau ketidaksesuaian. Yang ketiga yaitu proses dan kebutuhan. Dan yang keempat yaitu perubahan struktur pasar dan struktur industri. Serta yang kelima yaitu demografis. Demografi dalam arti yakni yaitu perubahan dalam struktur usia, besaran populasi, komposisi tenaga kerja, dan tingkat pendidikan. Serta yang keenam itu perubahan persepsi, yang terakhir yaitu pengetahuan baru. Nah, ada juga menurut Hadi, sumber peluang inovasi juga dapat berasal dari yang pertama atau yang ke satu yaitu penelitian dan pengembangan. Yang kedua yaitu keberhasilan dan kegagalan. Nah, serta yang ketiga itu penolakan pelanggan, dan yang keempat itu kebutuhan dan keinginan. Yang kelima daya beli masyarakat, dan yang keenam itu perubahan demografis. Yang ketujuh itu perubahan selera. Nah, serta yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Dalam berwirausaha, inovasi dan kreativitas adalah dua hal yang terdapat atau tak dapat dipisahkan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks dan ekonomi global, Zimmer dia menyebutkan kreativitas tidak hanya
penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, tetapi juga penting untuk bagi kesinambungan perusahaan, yang artinya dalam menyiasati ketentangan global diperlukan sumber daya manusia kreatif dan inovatif sekaligus berjiwa kewirausahaan. Nah, wirausaha yang dapat menciptakan nilai tambahan dan keunggulan. Nah, nilai tambahan dan keunggulan itu dihasilkan melalui kreativitas dan inovasi. Nah, kalau menurut Hendro, kunci utama seorang yang memutuskan menjadi wirausahawan adalah berpikir kreatif. Tanpa kreativitas, mimpi seorang wirausahawan hanyalah angan-angan saja. Tiada pun definisi yang lebih spesifik dikemukakan oleh Evans. Menurut Evans, kreativitas merupakan suatu pembentuk untuk pertalian baru dan melihat sudut dari perspektif baru dan membentuk kombinasi dari dua hal. Konsep yang telah tercetak dalam pikiran dan juga merupakan pembangkit ide baru. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kreativitas merupakan sekumpulan ide berupa pengetahuan atau pengalaman yang berbeda di dalam pikiran manusia, yang kemudian digabungkan menjadi hal-hal yang sifatnya kreatif, yang berguna pada dirinya sendiri ataupun orang lain atau maupun organisasi. Dari definisi tadi itu membawa kita kepada pemahaman bahwa kreativitas pada hakikatnya adalah hal pertama yang dimiliki oleh setiap orang, atau yang pertama yang dimiliki oleh setiap orang, yang kedua memerlukan pencapaian dan sesuatu perspektif yang baru, dan yang ketiga yaitu perspektif yang baru, dan yang keempat yaitu kreativitas menambahkan sesuatu yang lebih berkualitas. Yang kelima, seorang harus mendekati lingkungan dengan cara holistik, dan yang keenam yaitu orang yang kreatif harus berfantasi dan berpikir. Yang ketujuh yaitu bersikap spontan, dan yang bersikap spontan, fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman. Yang kedelapan yaitu yang terakhir yaitu spontan. Sumber dari kreativitas. Orang yang kreatif juga sangat mudah dikenali. Adapun terdapat beberapa atribut khas yang melekat pada orang-orang kreatif. Yang itu, satu, memiliki nilai intelektual dan artistik. Yang kedua, minat pada kompleksitas. Yang ketiga, peduli pada pekerjaan dan pencapaian. Dan yang keempat, tekun. Yang kelima, berpikir mandiri. Dan yang keenam, toleransi terhadap keraguan. Dan yang ketujuh, otonom. Yang kedelapan itu percaya diri. Yang kelima, siap mengambil risiko. Pada beberapa tahun terakhir muncul genre baru wirausaha yang bermodalkan ide, inovasi, dan kreativitas kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini memiliki jenis menghasilkan produk baru berupa barang yang diproduksi massal, namun juga tak sedikit yang menghasilkan jasa. Munculnya wirausaha kreatif yaitu untuk unggul dalam persaingan. Itu pun bisnis tidak lagi mengandalkan teknologi saja, tetapi melibatkan faktor lain yang menjadi kunci sukses dalam memulai bisnis dan dapat dijadikan peluang, yakni kemampuan berpikir kreatif serta pemikiran untuk menciptakan produk atau jasa yang lebih kreatif agar bisnis baru bisa berkembang lebih pesat lagi. Ya, di Indonesia, industri atau wirausaha kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan
Dan yang ke-8, pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Nah, di Indonesia mengelompokkan industri kreativitasnya ke dalam 14 kelompok, yakni yang pertama yaitu satu arsitektur, yang kedua desain, yang ketiga fashion, keempat film, video dan fotografi, kelima kerajinan, keenam komputer dan piranti lunak, yang ketujuh musik, ke-8 barang seni, yang kelima penerbitan, dan yang keenam percetakan. Mungkin itu saja video presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan di benak teman-teman dan juga para penonton, saya memohon maaf. Mungkin itu saya dari saya Rizwan Ansar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.